warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan kawan-kawan yang berbahagia. Saya Ataya selaku ketua memperkenalkan tim kami, Galih dan Jaira dari SMP Nasima Semarang. Kami akan mempresentasikan suatu karya yang berjudul Media Tanam dari Limbah Kertas dengan penambahan mikroorganisme lokal. Pohon sumber kehidupan. Dia menanam pohon untuk memberi manfaat bagi generasi lain. Statin Cecilius. Banyaknya pohon akan memberi kebermanfaatan hidup untuk generasi lain. Pohon sebagai tanda kehidupan perlu kita lestarikan. Banyak pohon yang ditebang untuk penggunaan kertas. Sampah kertas masuk dalam jenis sampah anorganik. Sebenarnya, kertas terbuat dari bahan alami, namun karena sampah ini bisa didaur ulang, maka kertas termasuk sampah non-organik. Pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi, di mana sampah berakhir di tempat pembuangan akhir dan hanya sedikit pihak yang mau mendaur ulang sampah. Dikutip dari katadata.id yang bersumber Sustainable Waste Indonesia, melansir bahwa dari total pengelolaan sampah di Indonesia, hanya 7% pihak yang mau mendaur ulang. Pengelolaan sampah umumnya dilakukan dengan cara dibakar. Sampah yang ditumpuk secara masif akan menyebabkan penghambatan penyerapan air pada tanaman hingga berpotensi untuk dimakan oleh hewan. Pengolahan dengan cara pembakaran akan menyebabkan munculnya gas karbon monoksida dan karbon dioksida yang mencemari lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu mengolah sampah kertas dan sayuran menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Adapun kerangka berpikir dari inovasi kami meliputi 3 aspek, yaitu input, proses, dan output. Sampah kertas yang merupakan sampah anorganik memiliki kandungan klor yang bermanfaat untuk meningkatkan pembentukan pada tanaman, yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai media tanam pada proses dengan penambahan limbah sayur sebagai mikroorganisme lokal atau MOL yang berfungsi sebagai agen dekomposisi tanaman. Hasil dari percobaan kami berupa media tanam yang dapat meminimalkan jumlah sampah dan menumbuhkan tanaman yang lebih optimal. Kita semua memiliki kewajiban untuk melindungi alam bumi ini agar selalu sehat dan asri. Mari tunjukkan kontribusi kita melalui gerakan peduli lingkungan. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi untuk membuat media tanam dari limbah kertas dengan penambahan mikroorganisme lokal. Ide ini memiliki rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengolah limbah kertas menjadi media tanam. Kemudian, bagaimana cara mengolah limbah sayuran menjadi mikroorganisme lokal. Dan bagaimana cara mengaplikasikan media tanam dari limbah kertas sebagai wadah masyarakat dalam berbudidaya tanaman. Adapun tujuan dari karya ini adalah yang pertama, untuk mengolah limbah kertas menjadi media tanam, untuk mengetahui cara mengolah limbah sayuran menjadi mikroorganisme lokal pada media tanam, dan masyarakat dapat memanfaatkan media tanam dari limbah kertas sebagai wadah untuk berbudidaya tanaman. Inilah inovasi dari tim kami. Bentuk media tanam yang kami inovasikan merupakan media tanam dari daur ulang limbah kertas dengan penambahan mikroorganisme lokal dari limbah sayuran. Media tanam ini memiliki ukuran dengan diameter 8 cm dan tinggi 7 cm. Berat dari media tanam ini sendiri adalah 300 gram. Untuk membuat media tanam ini, kita membutuhkan pembuatan mikroorganisme lokal. Pembuatan bakteri ini akan membantu merangsang pertumbuhan tanaman dan mengusir hara. Bakteri ini dibuat dari limbah sayuran. Untuk membuat media tanam ini, kami memiliki tahapan kerja. Pertama, siapkan limbah sayur-sayuran hijau. Lalu, potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam wadah yang akan digunakan untuk fermentasi. Ketiga, tambahkan garam dengan berat 5% dari berat limbah sayuran. Kemudian tambahkan air sucian beras sampai limbah sayuran terendam. Tambahkan larutan gula merah sebanyak 2% dari volume air sucian beras. Lakukan fermentasi secara anaerob selama 3-4 minggu. Selama proses fermentasi sesekali dibuka untuk menghilangkan gas yang terbentuk. Setelah proses fermentasi selesai, disaring dan filtratnya dapat digunakan sebagai MOL. Untuk membuat media tanam ini, kita membutuhkan 2 kg limbah kertas dan beberapa alat seperti blender, pengering, cetakan, dan ember. Proses pembuatan media tanam ini dimulai dari siapkan
2 kg limbah kertas. Setelah itu, rendam limbah kertas tersebut selama 20-30 menit. Buang air rendamannya, ulang proses tersebut selama 4-5 kali. Keringkan kertas di bawah sinar matahari selama 24 jam. Selanjutnya, haluskan kertas dengan blender. Setelah kertas menjadi halus, akan terbentuk menjadi serat yang dapat digunakan sebagai media tanam. Rendam media kertas selama 4-5 menit, lalu rendam media kertas dengan mol selama 4-5 menit juga. Setelah semua proses tersebut dilakukan, media tanam dari kertas siap untuk digunakan. Hasil percobaan dapat dilihat pada tabel 1. Hasil tersebut menunjukkan tanaman mulai tumbuh pada hari ke-8 dan tanaman paling tinggi pada hari ke-10. Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tanaman ini dipengaruhi oleh 3 aspek: jumlah pupuk, intensitas cahaya, dan kandungan air. Adapun aspek kewirausahaan atau analisis biaya dari media tanam ini dapat kita lihat pada tabel 2, di mana total biaya yang dibutuhkan sekitar Rp265.000 per 50 produk atau Rp5.300 setiap produknya. Harga tersebut tentunya murah dan terjangkau dan memudahkan masyarakat untuk berbudidaya tanaman tanpa lahan yang luas. Manfaat pot tanaman yang terbuat dari sampah kertas yaitu membantu mengurangi sampah kertas serta sampah bekas sisa makanan. Pembuatan pot tentunya mudah dan murah sehingga dapat diterapkan pada berbagai kalangan. Kesimpulan dari karya kami adalah pemanfaatan limbah kertas dan limbah sayuran yang diberi penambahan mol menjadi media tanam dapat menjadi solusi terhadap pencemaran lingkungan. Dengan media tanam ini, tentunya limbah kertas tidak lagi menjadi bahan sumber pencemaran, tetapi justru dapat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi lingkungan. Media tanam ini juga bersifat aplikatif, di mana masyarakat dapat menggunakannya tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan. Saran dari hasil penelitian kami, kedepannya dapat dilakukan penambahan variasi pada bentuk media tanam dan penambahan pupuk sebagai sumber unsur hara bagi tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Save the environment starting from your own action. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.